Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, now we are speaking currency with the simple ways to speak. So we combine several trading system that we had untuk bisa mendapatkan satu hasil yang pas ya. Maksudnya pas di sini uh, sesuai lah ya dengan apa yang kita kita inginkan. Misalnya kita misal buying misal kalau seperti contoh di sini adalah we want to buying and we expected buying from this area dan atau mungkin di area ini maka expectednya kalau kita punya satu trading system yang pas ya harga harga naik naik tentunya. Oke, okay? So speaking slowly, kita mulai starting dari start dari euro dollar, time frame-nya seperti biasa M15. Oke, secara time frame ini expected bahwa dia masih berada di area untuk kita bisa continue another higher gain. Walaupun saat ini sudah mungkin dia sudah hampir break di atas harga low, ya expectednya mungkin akan sampai di harga ini kemudian bisa continue another higher gain di kayak seperti ini. Jadi ini adalah plan yang kita punya untuk secara time frame ini ya. Jadi karena memang belum ada satu fase di area ini memang belum ada fase di sini ada divergent memang ya. Di sini ada divergent. Jadi bisa jadi besok minggu depan ini harga akan turun lagi kemudian bisa we continue another higher. Expectednya adalah masih akan only buy untuk harga ini. Jadi untuk expectednya adalah posisinya adalah long. Oke, kita akan long posisinya expectednya long di euro dollar time frame 15. Kita lanjut di pound. Di pound belum ada perubahan sama. Aduh, kemarin terlalu cepat saya close-nya ya. Dia break di previous high di sini dan memang ada posisi divergent di area ini sehingga di sini ada divergent ya. Ini ada divergent sehingga expected bahwa tetap seperti euro dollar dia akan continue low mungkin ke atas MA dan disapai lagi. We never know price ini akan low sampai sedalam apa, tapi yang jelas expectednya tidak dia tidak break di big support ya. Ini adalah saya lihat ada big support di area ini sehingga kurang begitu disuka apabila memang price dia continue low-nya dia break di harga ini. Tapi yang jelas bahwa untuk pair ini saya masih tetap akan hold posisi, akan mencari posisi untuk long sama ya. Hanya long saja yang kita cari di sini. Oke, lanjut. Kemudian di yen, oke, kita speaking tentang yen. Yen ini uh, untuk yen ini masih expected untuk continue low. Jadi
penguatannya untuk yen ini masih expected dia akan melanjutkan low, sehingga untuk yen ini saya justru akan short posisi di harga ini. Ya, saya masih akan short posisi. Entah kenapa turun. So masih akan short posisi untuk pair ini, and then lanjut ke yen lagi. GBP yen ini pun sama, jadi ini mungkin all yen ya, sepertinya all yen ini untuk minggu depan saya akan short posisi sudah mulai akan short posisi ya. Targetnya tentu adalah lower low kalau dia bisa. Jadi hanya akan mencari opsi short posisi aja di harga ini ya. Short. Ya, di sini saya akan short posisi untuk beberapa all yen. Kalau kita mengambil sama seperti di euro yen pun sama ya, euro yen juga. Euro yen ini masih ini yang berbeda ya. Pound dan yen, euro ini masih berbeda. Jadi mungkin harusnya memang ada satu kesamaan gitu. Tapi ini masih akan mungkin akan seperti ini. Nah, ya, expectednya seperti ini, dan low. Jadi untuk expected untuk pairnya akan seperti ini nanti. Kemudian di Aussie pun juga sama. Di Aussie ini sama seperti euro ya, kalau di Aussie ya. Jadi sama, mungkin akan seperti ini sama, kemudian baru akan low ya. Baru akan low. So halo. So masih kemudian Canadian, kita lihat di Canadian-nya. Sorry. Oke, Canadian ini pun sama ya, Canadian juga akan low ya, expected ini akan low di harga ini. Jadi expectednya ini memang ini untuk akan nambah short posisi ya, akan nambah short posisi di harga ini. Di beberapa open mungkin akan nambah short. Ada perbedaan antara all yen ini ya, ada beberapa currency yang tidak sama antara pound dan euro dan lain sebagainya, ini tidak sama, sehingga tadi kayak seperti tadi ya di euro yen ini kan dia masih akan naik, kita expected naik dulu baru kemudian short posisi ya, tapi tidak dengan
seperti di sini ada di pound ini memang expected dia langsung short di sini. Kemudian di dolar yen ya, dolar yen juga langsung short sih. Bisa jadi seperti ini, ada possibility-nya akan dia naik dulu di harga ini ya. Dia naik seperti ini mungkin akan cari ekstrim area ini kan ada sepertinya ekstrim area. Baru kemudian nanti short. Jadi kalau seperti ini mungkin akan sama beberapa beberapa currency akan sama. Tapi yang jelas bahwa uh, atau ya seperti tadi yang saya bilang bahwa kita mencari divergen maka ini harusnya naik dari higher high di harga ini. Nah, di higher high di harga ini ya. Nah, ini baru kemudian nanti untuk short posisi di harga kemudian. Oke, okay. And then sepertinya itu untuk beberapa all yen ya. Dan kita akan melihat di Aussie ya. Di Aussie ini justru Aussie ini mungkin uh, kalau beberapa retail melihat bahwa wah ini sudah saatnya turun di sini. Nah, ini baru mungkin akan tapi kalau saya berpandangannya adalah ya berpandangan bahwa mungkin dia akan sampai di MA ya, yang garis putih ini untuk kemudian continue another higher. Karena expected-nya memang ya walaupun di sini sepertinya di L15 dia terus nanjak, terus nanjak, nanjak, nanjak terus ya. Tetapi yang jelas bahwa hmm, tentu secara teknikal saya expected-nya bahwa dia akan ekstrim di area ini untuk kemudian continue nada higher. Jadi apa opsi buy ini masih cukup tinggi di harga ini. Jadi di sini masih masih sangat tinggi sekali untuk opsi buy-nya. Sama juga dengan New Zealand. New Zealand kita lihat di sini New Zealand akan sama dengan Aussie ya. Jadi dia turun seperti mungkin di harga 50 atau 50% untuk kemudian continue another break high. Dia akan bentuk satu new high di sini ya. Begitu. Karena kalau kita lihat dari area ini, kita lihat dari area ini bahwa di sini ada satu beberapa low-nya dia belum di break oleh price. Ya di harga ini low juga low ini belum di break oleh price. Mungkin baru satu ini yang di break, tapi kemudian price continue another higher lagi. Dan dari sini belum bisa nge-break sehingga ini menjadi satu reason atau alasan kenapa saya expectednya New Zealand akan long untuk jadi sama seperti ini. Ini kita akan nambah opsinya adalah long di sini. Oke. Itu. Nah, Euro pound ini saya sudah menyiapkan buy stop di sini. Tapi sebetulnya ini ternyata tidak sampai kan. Makanya karena tidak ditouching oleh price, maka justru di sini saya lebih akan merubah fasenya menjadi satu posisi short posisi di Euro pound short posisi. Jadi ini akan kita delete untuk minggu depan. Saya akan expected Euro pound akan continue low ya, continue low. Mengingat kalau reason secara singkatnya sih di sini dia punya low yang sudah di break oleh price di sini. Ini sudah di break oleh price ini aja reason paling mudahnya dari sini tanpa melihat beberapa yang reason yang kedua di sini ada divergent gitu. Di sini ada divergent ya. Di sini ada divergent yang membuat ini alasannya kenapa saya akan kalau ini low maka pound dollar otomatis ya GU otomatis akan naik. Makanya di sini saya opsinya long. Gitu. Jadi di sini opsinya long. Jadi bisa jadi ini naik dulu. Gitu. Ini naik dulu bisa jadi seperti itu. Ini naik dulu. Nah, naik seperti ini baru kemudian akan continue low. Nah, seperti ini. Tapi yang jelas bahwa untuk minggu depan untuk plan ini saya akan apabila tidak ada perubahan yang signifikan
maka akan hanya mengambil opsi short, 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 dan short saja untuk harga ini. Jadi tentu stop loss harus ada. Tanpa stop loss we are nothing kan gitu. Tanpa stop loss we are nothing. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Have a nice day, bye bye.